Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Kita akan melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin, yaitu hadis yang nomor 2. An Ummil Mukminin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghzu jaysunul Ka'bah fa idza kanu bi baida minal ard yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Qalat qultu ya Rasulullah kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Qala yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna ala niyyatihim. Muttafaqun alaih. Hadza lafdzul Bukhari. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam jilid 1 kitab Riyadhus Shalihin di bab niat dan di hadis yang kedua ada dialog menarik antara Rasulullah dan Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Aisyah pernah bertutur bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita bahwa ada satu kelompok pada zaman dulu, yaitu hendak atau kelompok ini sebuah pasukan yang disebut Jais, ini sekelompok pasukan yang tidak disebutkan pasukannya siapa, apakah Abraha atau tidak. Tetapi pasukan ini ingin menghancurkan Ka'bah. Jadi ada sepasukan yang niatnya mau menghancurkan Ka'bah. Namun baru sampai di suatu tanah lapang yang luas, mereka semua pasukan dari awal sampai akhir, Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, ditenggelamkan ke perut bumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata di tengah-tengah pasukan ini aswaquhum, ada pasar, ada aktivitas harian masyarakat yang memang penduduk sana dan tidak ada niatan sekali mau menghancurkan Ka'bah. Tetapi mereka semua juga ditenggelamkan di dalam perut bumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Aisyah itu tanya. Kata Aisyah radhiyallahu an, "Wahai Rasulullah, bagaimana mereka semua dibenamkan?" Maksudnya, kalau kemudian pasukan yang berniat akan menghancurkan Ka'bah itu betul-betul melakukan tindakan kejahatan dan kemaksiatan kepada Allah dibenamkan, maka layak. Kenapa orang yang di pasar yang tidak punya niatan itu kemudian ikut ditenggelamkan? Rasulullah memberikan jawaban menarik, jamaah sekalian. Kata Rasulullah SAW, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, bahwasanya mereka semua dibenamkan dari depan sampai terbelakang, sampai belakang pasukan, sampai orang pasar itu. Tsumma yub'atsuna ala niyyatihim, kemudian kelak mereka dibangkitkan sesuai dengan niatnya masing-masing. Hadis ini menjadi pelajaran penting kepada kita, jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa agar kita menjauhi orang-orang yang melakukan maksiat, sekaligus peringatan bergaul dengan mereka. Karena mereka ketika diazab akan kena orang-orang yang ada di sekitarnya. Berteman dengan orang, kata Rasulullah SAW, berteman dengan orang penjual minyak, kita ikut harumnya. Berteman dengan orang yang las, maka kita kena cipratan apinya. Maka berhati-hatilah. Yang kedua adalah bahwa siapa saja yang mempunyai niat baik buruk itu sangat menentukan pada akhir hayatnya. Maka aktivitas apapun kita dalam kehidupan dunia ini, niatkanlah karena Allah. Sehingga inilah nanti andai kata kita bekerja karena Allah untuk ibadah, maka meninggalnya kita di tempat kerja adalah insya Allah dalam keadaan husnul khotimah. Oleh karena penting memelihara niat. Karena niat itu sangat berpengaruh terhadap kualitas seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Maka orang-orang yang ditenggelamkan di pasar oleh Allah Subhanahu wa taala bersama pasukan yang akan menghancurkan Ka'bah akan dihitung niatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seberapa jauh niatnya? Kalau di pasar niatnya untuk ibadah, jualan untuk ibadah, jualan untuk kehidupan keluarganya, semata-mata karena Allah, maka insya Allah meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah. Tetapi di pasar juga ketika ditenggelamkan itu adalah niatnya untuk menipu, niatnya untuk kemudian mencelakai orang, maka pada saat meninggalnya tadi, maka kondisinya bukan mati syahid atau tetapi mati sangit, mati dalam keadaan su'ul khatim. Naudzubillahi min dalik. Saya kira demikian jamaah sekalian kajian ringkas kitab Riyadhus Shalihin. Semoga ada manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.